Oke guys, kita balik lagi di MSGP dan juga kita harus ngucapin selamat dong kepada tim Grace ini. Yes. Federal Oil. Yes. Baru bikin masalah, buang sampah sembarangan. Akhirnya susah sendiri. Nanti kita harus bicara khusus dengan itu karena ada technical, ada banyak yang bingung dengan apa yang terjadi ya. Iya. Secara teknikal kenapa. Dan untungnya dia masih menang ya. Masih menang dong. Kalau umpamanya nggak menang, udah bikin masalah, itu masih menang dong. tim Grace ini Tim Federal Oil. Federal Oil dan dengan Ducati banyak. Desmo Sedici GP 23. 23. Tapi kali ini kita ada tamu. Dan belum pernah ada loh di podcast manapun. Ada siapa? Danilo Petrucci bukan? Hah? Ada Danilo. Kalau pembalap MotoGP kan udah sering, ya nggak? Oke. Udah sering, ada Enea, ada Alex Marquez, ada Dija. Jadi ada siapa hari ini? Ada siapa di sini? Ada Desmo Sedicinya. GP20. GP20 yang dikendarain sama Petrucci. Jadi ladies and gentlemen, from American California, bukan. From France, Le Mans, GP20 of Danilo Petrucci yang waktu itu jadi juara nomor 1 di Le Mans. Di Le Mans. Motornya bagus banget guys. Ini motor asli yang dipakai juara di Le Mans dari Ducati Indonesia ya. Nanti mungkin bisa syuting sama Mr. Pandu bahwa di sini ada tanda tangannya sendiri dari Danilo Petrucci. Pembalap yang hebat sekali karena dia pernah juga juara di Mugello dan dia kalahin seorang Andrea Dovizioso dan Marc Marquez. Dan jadi, ini ada versi kecilnya Marc di atas ini karena tahun depan dia akan pakai motor ini. Siapa tahu bisa bawa ke sini motornya. Iya. Aku GP20 25 juara dunia dengan Marc Marquez. Yang mesti kita bawa, yang mesti kita bawa Marc Marquez-nya. Adanya udah berapa kali kan? Oh, jangan khawatir. Nanti tahun depan kita ada khusus sama Marc Marquez. Aku kasih duluan. Jadi ada khusus sama Marc, ada khusus sama Pecco, ada pokoknya rame banget deh kerja sama Ducati Indonesia untuk dan kita ada surprise yang lain. Nanti aku nggak mau antisipasi ya karena itu surprise apa yang ada di sini di dalam studio kita sesudah GP Buriram, sesudah GP Sepang, sesudah GP Valencia. Guys, kita punya sesuatu yang sangat menarik dari Ducati Indonesia, makanya tolong ya subscribe. Karena untuk kalian sebetulnya kan nggak susah. Aku lihat bahwa setiap weekend yang nonton kita lebih dari 100.000. Dari 100.000 dan lebih. Kadang-kadang 200.000 pernah. Orang yang suka nonton banyak. Tapi nggak pernah subscribe. Untuk kalian tinggal cuman pencet. Untuk kita kan beda. Kalau kalian sayang sama MSGP dan tetap mau kita setiap tahun ada. Kalau nggak ada sponsor, kita juga hilang. Karena kita nggak minta apapun sama kalian. Nothing. It's for free. Karena jujur ya guys. Tinggal cuma subscribe. Thank you very much. Thank you so much. Jadi aku jelasin dulu nih. Terima kasih bahasa Thailand apa? Sawadikap ya? Oh kamu tahu? Oke, terima kasih itu kalau bahasa Arab artinya syukron. Aku nggak tanya bahasa Arab. Ya. Oke, jadi gini, aku mau motong dulu deh. Tahun depan itu sebenarnya banyak banget loh tamu di MSGP. Itu yang udah pasti ada Alex Marquez. Bakal datang lagi ke MSGP. Ada Firman Aldeguer. Oh, which is super good. Nanti kita bahas khusus. Itu dari Federal Oil. Betul. Nanti dari Ducati Indonesia, mudah-mudahan ada Goat of MotoGP. Marc. Dan saya mau jelaskan sedikit soal motor ini karena kalau saya sama Satar sering sekali, tadi kan aku terharu lihat motornya di sini. Bukan karena saya nggak pernah lihat motor MotoGP, kita sering banget di pitnya dan lihat Ducati GP23 aja, 24 sering lihat. Tetapi kalau ada di studio kita kayaknya beda. Dan kalau kita lihat di dalam pit karena rame banget dengan krunya, rame banget dengan motor-motor yang lain,
itu kelihatannya semuanya besar. Padahal Kecil motor banget. ini sangat kecil banget. Dan saya pengen banget coba di Mandalika. Siapa tahu dikasih izin ya. Dan selain itu dari sini, dari GP220, meskipun GP220 nggak se-ekstrem yang sekarang ini dengan aerodinamik lebih, bisa dibilang ada ride height ya. Aerodinamik yang lebih enteng dibanding sekarang ini. Tapi tetap aja kita bisa kelihatan kerjaan yang sangat sempurna dari Ducati Italia, karena winglet itu dari fiber carbon super light dan kualitas yang paling tinggi di dunia. Hollins depan belakang, knalpotnya double Akrapovic udah V4, terus ada pencetan untuk engine mapping beda-beda, untuk control track, untuk traction control, untuk engine braking, untuk launching control. Pokoknya banyak sekali. Ada ini kan motornya Petrucci juga, di sebelah kiri ada rem tangan, rem belakang tangan. Terus kita bisa lihat di sini Brembo itu guys, ada kabar yang baru, Dia beli Ohlins dengan duit sendiri. 4 triliun. Duit sendiri, nggak ada pinjaman apapun dari bank, itu dari untungnya dia sendiri. Nggak ada pinjol. Brembo itu adalah perusahaan di Bergamo. Ya, itu adalah kota di mana saya lahir. Ya. Udah ada Italia waktu lahir ya? Udah ada. Brembo itu dari sana, dan perusahaannya itu ada satu kita panggil kilometro rosso. Dari tol sebelum keluar ke Bergamo itu kelihatan banget. Kilometro rosso artinya red kilometer. Kenapa? Karena perusahaan tersebut atau factory tersebut sepanjang 1 kilometer. Bayangin aja, selama 1 kilometer kamu lihat tembok merah panjang sekali. Itu adalah power of Brembo. Dan selain itu kita bisa lihat juga di sini bahwa motor sangat sempurna, sangat beautiful, sangat kecil, sangat enteng. Kelihatannya udah dilihat udah enteng sekali. Dan terima kasih banget sama Ducati Indonesia untuk kasih kesempatan untuk bawa di dalam studio kita motor yang pernah juara race. Dan kita juga harus hormatin Danilo Petrucci, karena selain menang di MotoGP, dia menang di Dakar, dia menang di Moto Amerika, dia menang di Superstock 1000 dulu, ya malah juara Eropa. Jadi ini adalah kebanggaan banget untuk kita, untuk bisa hari ini show kepada kalian semua. Nanti Pandu tolong di zoom lah di mana. Dan ya udah, ini akan temanin kita hari ini, karena hari ini kita kerjanya banyak banget. Mendingan balik ke MotoGP Phillip Island dengan pertama kali Ducati di histori Ducati di main race dia bisa menaruh 6 motor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sprint race 5, tapi 5 kan udah pernah jadi. Tapi 6 pertama kali yang terjadi di histori Ducati. Artinya apa? Ya pastilah banyak yang komplain, banyak yang bilang, Ducati terlalu powerful, Ducati berdominasi, monopoli dan segala macam. Mau bilang apa juga, ya artinya apa? Yang lain harus kerja lebih keras lagi. Kenapa? Kalau Yamaha sama Honda dibanding tahun lalu memang step up, tetapi dia masalahnya apa? Setiap tahun Ducati juga step up. Jadinya kerjaannya mereka harus ekstra. Artinya apa? Mereka harus step up 2 kali supaya bisa mendekat. Supaya sama. Ya sama, tapi saya rasa sampai tahun 2027 nggak akan bisa. Nggak akan bisa. KTM sendiri sama Aprilia juga rada struggle, apalagi kemarin di track yang sangat, kalau bisa dibilang zaman dulu bahwa Ducati itu, Ducati super fast. Karena dia punya engine super powerful dan di lurusnya kencang banget. Memang dari dulu begitu. Tapi dari dulu nggak pernah menang. Sekarang selain mereka kerja keras sekali karena engine tetap punya karakteristik yang sama, tapi handling motornya udah step up jauh banget.
Kenapa aerodinamik ini di tahun 2020? Sebetulnya Ducati udah main aerodinamik dari tahun 2015 ya. 15 sedikit-sedikit ya. 15 dengan Dovizioso, karena Dovizioso selalu punya masalah understeering. Jadi untuk punya downforce lebih banyak di depan supaya motor bisa belok sesuai dengan kemauan Dovi, mereka mulai kerja dengan aerodinamik sampai sekarang jadinya extreme banget. Oke. Saya minta tolong Mr. Pandu. Guys, Mr. Pandu. Mr. Pandu mau kasih lihat muka kamu sendiri kepada netizen? Netizen atau enggak? Ya mendingan enggak, nanti habisin juga. Bercanda. Kalau Anda nggak mau juga. Malu deh kayaknya dua-duanya. Oke, guys. Mr. Pandu tolong masukin. Boom. Klasemen? Dari sprint race dulu dengan Jorge Martin yang nomor 1, Marc Marquez, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli dan Raúl Fernández, Fabio Di Giannantonio, Alex Espargaro, Augusto Fernandez dan Luca Marini. Luca Marini selesai ke-10 karena banyak sekali yang juga jatuh seperti Bezzecchi, Viñales, Binder, Acosta, Miller, Marquez, Alex dan Johan Zarco. Di main race, extraordinari Ducati. Nomor 1, Marc Marquez, Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, chapeau bro, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Brad Binder, Maverick Viñales, Kesembilan, Fabio Quartararo, tapi dapat 18 second. Di belakang jauh banget. Sama nomor 10 Raúl Fernandez yang dapat 19 second. Tanpa winglet. Nanti kita bahas soal itu. Kenapa tambahin dan kenapa boleh. Karena kan sebetulnya kan ferinya harus dihomologasi. Tapi ada, kita bahas langsung deh. Iya langsung aja deh udah. Kita harus homologasi kan. Tetapi boleh pakai satu lagi tanpa winglet kalau memang kondisi anginnya kencang sekali dan terpaksa berbahaya. Waktu Raúl Fernandez minta tes dulu ya hari Jumat dan Sabtu, dia suka banget. Dia bilang gila enak banget motornya karena nggak berat dan handlingnya luar biasa. Ya pastilah kalau di track seperti Phillip Island dengan karakteristik yang khusus seperti Phillip Island di mana sebetulnya ada banyak sekali fast corner dan rolling corner di mana nggak ada hard braking kecuali di turn number 4. Ya, di mana di end of the straight sangat bahaya sekali karena anginnya sesudah tribun masuk dari sebelah kiri kencang banget. Nah, itu pasti handlingnya lebih bagus dan lebih gampang dan pasti lebih enjoyable. Tapi tetap aja dia selesai di posisi nomor 10. Oke. Tapi bagus untuk Raúl posisi segitu. Bagus sekali. Satu lagi yang saya mau tambahin, di race kemarin itu selesai 52 detik lebih cepat dibanding tahun lalu. Itu crazy. Almost 1 minute loh. Iya. Hampir 1 menit. Itu 1 menit di balapan mobil atau motor 1 menit, 1 second aja udah banyak. Apalagi 1 menit. Kenapa itu terjadi? Ada kenapanya juga. Selain moto improve, selain itu adalah aspal baru. Iya. Kemarin kan di surface. Tapi tidak terlalu abrasif. Ya, nggak terlalu abrasif seperti sebelumnya. Dan selain itu bannya juga berbeda dari tahun lalu. Jadi semua ini membantu meskipun di setiap race tahun ini MotoGP 2024 lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi tetap aja ini 52 detik lebih cepat itu sesuatu banget, oke? Dan kita harus juga mengerti kenapa terjadi itu. Kenapa? Karena hari Minggu sebetulnya kita dapat kondisi yang optimal bisa dibilang. Oh iya. Karena anginnya nggak terlalu kencang. Suhu aspal 37 derajat. Sempurna. Sempurna itu. Sempurna. Nggak panas. Nggak dingin. Dan ya semuanya optimal untuk mendapat dan untuk pecahin rekor yang memang pernah terjadi. Jadi gara-gara ini semua apa namanya tanya improve so fast. Oke, kita mau bicara langsung deh apa yang terjadi di start. Di main race dulu. Iya. Itu sesuatu yang sangat bisa dibilang nggak beruntung, tapi beruntung untuk kita. Iya. Nah itu beruntung untuk penontonnya.
Kalau nggak terjadi kayak begitu kan kita nggak bisa nikmati Marc Marquez. Iya. Nggak bisa nikmati overtake-nya dari seorang benar-benar menurut saya luar biasa. Karena cuman Marc bisa overtake segitu. Cuma Marc yang bisa dari belakang sekali langsung ke depan dan fight dan overtake dan win. Kita harus angkat topik. Orang mau bilang apa juga tentang Marc, udah tua, sesudah tabrakan dia nggak akan balik seperti dulu. Dengan tim Gresini juga nggak tahu kalau tahun ini nggak mungkin bisa menang. Udah 3 kali loh. 3 kali menang loh. Ya. Tambah 4 kali sama sprint. Ya, ini kelihatan bahwa seorang Marc Marquez lagi siapin diri untuk tahun depan. Naik motor ini Dan hati-hati sekali karena dia udah selevel meskipun bedanya antara GP23 GP24 masih ada, nanti aku explain, tapi kita balik lagi ke starting. Waktu starting aku lihat Marc bingung kan, dia di kiri, dia di kanan, dia di kiri, turunin tangan kanan, saya bilang ngapain sih itu orang, aduh ada masalah ini. Ternyata waktu dia buka tir off, dia main-mainin dulu sama dia kan buang. Sama dia dimain-mainin. Ya buang, tapi karena ada anginnya. Masuk lagi ke bawah. Dia masuk ke bawah dan dia start di belakang kaki Marc. Ya. Pas di kaki. Waktu dia mau ambil, dia ada angin lagi, dia masuk ke ban. Masuk langsung ke ban. Oke, bilang, ya Matteo, tapi kenapa? Itu seharusnya nggak terjadi waktu dia start motornya itu loose traction dan goyang kiri kanan. Guys, betul bahwa elektronik ada. Betul bahwa traction control ada. Tapi ada itu semua parameter itu adalah parameter kondisi normal. Dan waktu di start dia tuh nginjak plastik. Enggak selain itu, waktu di start itu kondisi enggak normal. Kenapa? Karena parameter platform inersia nggak bisa menghitung semua data dengan seharusnya. Apa itu parameter? Di motor itu ada 6 sensor, oke? Gyroscopic sensor. Gyroscopic sensor apa? Untuk mereka menghitung akselerasi, menghitung braking, menghitung traction control, menghitung movement dari motor semuanya dalam kondisinya normal. Kalau tiba-tiba di start, motornya kan mereka tuh full throttle open. Oke lah traction control, kita udah pernah bahas soal ini traction control. Kalau Pecco Bagnaia startnya jelek karena harus modulasi kopling supaya juga motornya jalannya dengan smooth, nggak bisa langsung itu ya. Jadi karena ada sesuatu yang unpredictable, unexpectable, data nggak bisa baca, motornya jadi karena dia kacau. Itu ban depan itu begitu pertama berputar menginjak tear off. Betul. Jadi itu kan istilahnya kamu coba aja di atas motor, kamu taruh plastik, kamu gas, pasti motor akan goyang kanan kiri. Itu sama persis kejadiannya, kurang lebih demikian. Ya, apa yang terjadi gara-gara itu Marc itu turun throttle langsung, terus buka lagi. Ya, dia tahu langsung, dia bilang di wawancara bahwa saya langsung tahu bahwa masalah itu adalah karena visor saya masuk. Aku nggak khawatir karena saya tahu masalahnya dari situ. Itu cerdasnya pembalap yang benar-benar bisa mengerti masalahnya gimana dan dia nggak panik. Dan dia turun di P13. Di first 3 corner ya? Di corner P6, corner number 6, dia sudah ada di posisi nomor 6. Dia overtake berapa pembalap? 7 pembalap. 7 pembalap. Di 2 tikungan. Dia 6 tikungan. Di tikungan ke-6 dia udah di posisi P6. Itu crazy. Orang bilang dengan aerodinamik, dengan motor segini, dengan sekencang ini, dengan brake yang udah semuanya segala macam susah sekali untuk overtake, pressure depan naik atau segala macam. Kalau ada ini, kalau ada skill, kalau itu pembalapnya legend, kalau itu pembalapnya 8 kali juara dunia, ada apa? Biji besar adanya, ya. Aku nggak mau orang itu, Matteo gara-gara ini. Oke lah, aku mau kasih tahu. Marc menang di Aragon. Banyak orang bilang, ya lah dia menang di Aragon karena kondisi nggak sempurna, karena licin, karena kalau di kondisi ekstrem dia paling berani, paling bagus. Oke lah, aku terima. Misano. Dia menang di Misano. Karena grimis, kalau nggak dia pasti di belakang, tapi awal-awalnya dia di depan, tapi habis itu
tracknya kering, tetap dia menang. Oke lah, aku terima. Di sini tidak ada alasan apapun. Tidak hujan, tidak gerimis, tidak ada pasir, aspalnya baru, startnya dari P13 dan selesai menang. Kenapa? Kenapa kita harus chapeau? Aku harus chapeau kenapa? Nomor satu karena dia bisa tangkap pembalap yang di depan. Dan ada satu momen di mana Martin hampir jatuh di turn 1. Di tikungan pertama dia tuh masuk sampai dia lost control sedikit lebar, langsung Pecco masuk kan di situ. Tapi di tikungan berikutnya, di tikungan 4, itu Jorge Martin balas dendam langsung. Itu mental juara loh. Dia nggak takut Pecco overtake, dia bikin kesalahan, dia hampir jatuh karena kemarin Martin sempurna. Kalau Martin sempurna apalagi dengan Marc Marquez. Ya. Oke lah, saya di situ aja dulu. Langsung di overtake di P4, Pecco sedikit lebar, Marc langsung masuk. Jadi di P2. Terus fight antara Marc dan Martin itu luar biasa. Kenapa? Marc di P4 juga, dia akselerasi masuknya Martin late break di P4 di tikungan 4, masuk sedikit, dia akselerasi rada sedikit keluar, sedikit lebar, Marc dari dalam pakai akselerasi untuk overtake Martin karena di posisi yang lebih bagus, karena punya lebih bagus traction, karena lainnya sempurna. Di tikungan satu lagi, lap itu, at the end of the straight, Martin overtake kayak nggak ada besoknya Marc Marquez dan masuknya kencang sekali. Di tikungan 4, dibalas lagi dan masuknya itu sempurna. Bersih. Karena kamu harus punya biji besar, bro, untuk lepasin baik di tikungan 4. Tikungan 4 itu tikungan kanan. Dia datang dari beberapa tikungan di kiri. Sering banget orang jatuh di situ. Kenapa? Karena banyak sebelah kanan udah lebih dingin. Dia masuk, lepasin motor, break sedikit sebelum masuk lagi, membawa Martin lebar, which is sangat sempurna. Nggak ada kasarnya sama sekali. Dan itu adalah overtake yang menurut saya sangat masuk akal. Iya. Dan dari situ waktu di depan Marc Marquez udah selesai. Kenapa? Karena Martin pinter sekali. Martin di situ bilang, aku nggak mau fight. Aku nggak mau ambil risiko terlalu gede. Karena ini namanya adalah seorang namanya Marc Marquez nggak peduli dengan siapapun. Dan dengan apapun. Karena Marc gak peduli dengan apapun. Dia cuma mau menang. Dan selain itu guys, 2 lap terakhir, sorry to say, dengan ban habis, Marc itu cetak 1:20.80 dan 1:20.81. Mau diikut sama Martin dengan... Karena kelihatan banget, waktu mereka Martin di depan Martin maksa habis-habisan. Setiap kali break, dia pernah berapa kali 27, dia mau jauhin Marc. Tapi kalau kamu mau jauhin orang dengan berapa kali 27 dan orang di belakang tetap masih menempel dengan 27 lagi dan gak mau kemana-mana dan di belakang kamu adalah seorang Marc Marquez. Ya lain lagi cerita. Untuk bikin kesalahan itu gampang sekali loh bro. Makanya saya bilang, oh Martin cerdas. Oh Martin itu pikirin kejuaraan dunia. Dia nggak mau lakukan mistake yang oke lah di overtake sama orang yang gara-gara orang ini kamu dibuang dari Ducati. Oke, pride-nya sendiri apapun, tapi lebih penting jadi juara dunia daripada bikin kesalahan. Dan Marc itu awal-awalnya untuk bisa nyusul Martin dan Pecco di depan, dia itu harus pakai ban habis-habisan. Makanya dia bilang waktu di belakang Pecco sama Martin aku santai dulu. Karena aku udah tahu aku udah pakai ban. Udah pakai ban yang lebih daripada seharusnya karena untuk mendekati mereka itu aku harus dorong. Habis itu dia di situ diam-diam 4-5 lap terakhir ya. Sudah selesai. Ya, sudahlah, selesai lah. Memang itu treknya Marc, treknya Mazzini. Tim manager Michele Mazzini, tim manager dari Ducati bilang sama Marc. Tim Gresini dari tim Gresini bilang sama Marc, karena ini lucu banget ceritanya karena saya dengar semua wawancara, dibilangin,
kamu tuh bukan di sini lebih bagus karena kamu memang di tikungan kiri jago dari dulu. Kamu tuh jangan pikirin di track lainnya tikungan kanan karena kamu memang Marc Marquez. Dan Marc Marquez is a legend. Dan Marc bilang, it is not like that. Itu bukan begitu. Aku masih suka harus improve di sebelah kanan gara-gara tabrakannya itu saya rasa. Dan sesuatu lagi yang menarik yang Marc bilang, ini saya bikin huru-hara di rumah sekarang. Be ready ya. Kamu tahu gak dia bilang apa? Aku memang suka banget track ini. Dan saya menang hari ini di sini seperti race sebelumnya. Aku selalu tunggu lap-lap terakhir, fight di grup dulu, tunggu lap-lap terakhir sampai saya jauhin dan menang. Tahun 2015 masalahnya balik lagi. Sama. Nah, jadi. Nah, coba silakan. Jadi gini, ngomong-ngomong, 2015, ya kan? Itu ada tuduhan dia itu ngebantu Jorge. Tapi Lorenzo, dia overtake. Lorenzo, berarti dia ngebuktiin bahwa aku nggak bantu Lorenzo. Betul. Nah, di sini ada tudingan karena Jorge juga Martin, bekas orang Gresini, muridnya Fausto dan dia juga Marc brother juga dekat sekali dengan Gresini. Dia dituduh juga ngebantuin Jorge Martin. Tapi di overtake juga. Dia nggak peduli karena ini nanti aku mau bahas soal khusus ini soal VR46 Racing Team dan lain-lain karena itu semuanya gombal. Nah, tapi karena udah terlalu panas, ada pabrikan oli spesialis dingin ngeluarin produk karena dia menang di Australia, di Phillip Island. Nah, ini dia. Ngomong-ngomong soal Gresini, Federal Oil salah satu sponsor Gresini baru aja launch produk terbaru. Antara lain Federal Matic 10W30 0.65L yang merupakan pelumas berteknologi sintetik buat skuter Matic. Kemasan terbaru 0,65 liter lengkap dengan triple comfort formula yaitu 5% hemat BBM, 5 derajat Celcius lebih dingin, dan tarikan yang lebih responsif. Federal Racing Matic 10W 30 08 liter, yaitu pelumas full sintetik untuk skuter Matic 150cc yang dilengkapi triple comfort formula plus yang bikin akselerasi dan tenaga mesin jadi maksimal dan responsif. Federal Ultratech XX 10W30 0,8 liter, pelumas berteknologi sintetik dengan adiktif canggih untuk motor manual 4 tak merek Jepang dengan keunggulan dari mesin 2 kali lebih baik, anti slip coupling, dan mesin panjang umum. Buat feders yang setia pakai oli Federal Oil maupun teman-teman yang baru mau coba, kalian bisa ikutin program #nyaman berhadiah yang sudah dilaksanakan sejak 15 Juli sampai dengan 31 Desember nanti. Dengan hadiah utama yaitu X-Max dan Honda PCX dan banyak hadiah lain. Cek Instagram @federaloil_id untuk lebih detail. Oke, lanjut Matteo. Tapi satu, Marc Marquez itu terakhir ini udah pegang Ducati. Udah Marc Marquez ya? ini udah ngerti sekali motornya. Dan Marc Marquez ini terakhir dia udah kuat di semua track. Tapi di track kiri, ya seperti Aragon, Sachsenring, Amerika, Phillip Island, Valencia, dia tuh lebih strong lagi. Kalau di tempat biasa dia super, di tempat yang dimana dia cocok, super. Betul nggak? Betul. Satu lagi. Kenapa GP23 di sini perform bagus dibanding track-track yang berbeda? Kecuali di lurusnya. Iya. Karena di 150 meter terakhir di lurusnya, GP24 datang jauh lebih kencang. Beda 8 km per jam. Jauh lebih kencang dari GP23. Kenapa tetapi? Karena gini. Karena memang GP23 itu adalah baiknya di mana bagian depan rada downforce-nya lebih sedikit dibanding, dan dia di cara membawanya atau riding style itu lebih di bagian belakang. Kalau GP24 itu adalah harus di setel terus untuk mendapat setup yang sempurna khusus untuk Phillip Island. Kenapa? Masalahnya Pecco kemarin. Karena kalau downforce-nya terlalu berat dia itu ban depan jadi panas dan diforsir. Kalau tak ban depan diforsir dan habis, otomatis yang belakang juga habis. Selain itu, kenapa GP dan
tracknya Phillip Island nggak ada hard braking, cuma satu di turn nomor 4. Selain itu all fast corner dan flowing. Oke? Di mana GP23 kurang? Kalau ada hard braking. Kenapa? Dia masalah dari dulu dia punya masalah understeering. Artinya apa? Karena roda belakang di brake-nya dorong terlalu. Akhirnya motor keluar. Depannya keluar. Tapi di tempat kayak Phillip Island masalah itu nggak ada. Tapi overall-nya kemarin seimbang motornya. Kenapa Pecco nggak bisa? Kenapa Martin luar biasa? Karena setupnya motor Martin itu lebih ketemu dan lebih cocok untuk Martin sendiri. Betul nggak? Berarti kerjanya Pramac itu, dan juga satu hari Jumatnya kan satu free practice di cancel. Iya. Kamu tahu kadang-kadang Pecco kalau sulit untuk ketemu setting dan di free practice satu. Kalau dikurangin satu free practice pasti di race-nya dia ada berkurangnya. Bermasalah ya. Kemarin dia main defensif. Ekspektasi saya dia bisa sedikit lebih bagus di sprint race. Tapi malah enggak. Tetapi malah enggak dan jelek sebetulnya. Dan yang bikin saya khawatir kemarin dia selesai P3 betul, selesai di podium tapi 10 detik loh. 10 detik di belakang Marc Marquez itu 10 detik itu untuk kualifikasi aja nggak lolos. Ya makanya itu crazy, itu crazy. Oke guys, jadi kita bisa bilang bahwa kondisi juga fisik dari Marc juga kelihatan jauh lebih bagus, kelihatan jauh lebih cocok sama tim, sama motornya, dan ekspektasi saya tahun depan dia akan salah satu calon untuk jadi juara dunia. Dan kelihatan kemarin dia nggak peduli. Dia nggak peduli dengan ban, dia nggak peduli dengan apapun. Dia sedikit sedih di sprint race karena waktu lagi di sprint race. Startnya kacau lagi. No, startnya bagus, tapi di R1 dia rada lebar. Iya, lebar ya. Rada lebar, banyak sekali yang lewat, dan di sprint race kan cuman 12 lap. 11 lap kemarin, dan Martin udah mendorong kayak nggak ada besoknya karena dia nggak perlu safe tire dan sekarang. Meskipun Marc overtake semuanya dan selesai 1,5 second atau 1,8 second, tapi nggak ada waktunya untuk. Marc tahu bahwa kemarin kalau dia startnya bagus bisa langsung di depan sama atau 1, 2, 3 di depan. Dia tahu bahwa kemarin juga di sprint race dia bisa sapu bersih. Dia bisa menang. Tetapi makanya dia sedih sekali untuk itu. Soal Martin, menurut saya kita bicara khusus Martin sekarang ini, menurut saya dia lakukan race yang menurut saya extraordinary, hampir sempurna. Nomor 1 dia menang sprint. Mau bilang apa? Dia dapat pole. Nah, dia dapat pole, dan selain itu dia itu fight sama Marc Marquez sampai terakhir. Cuman satu-satunya, dan dia nggak ambil risiko untuk men-challenge Marc. Dia udah tahu bahwa Pecco ada di belakang. Dia bilang, mendingan saya dapat 4 poin dari 0. Dan sekarang dia leading. Dia leading 20 poin. Dan 20 poin tinggal 3 race. Dengan total poin adalah 75 poin dari main race. Lalu ada 36 poin dari sprint race, jadi total ada 111 poin yang diperebutkan. Betul. Dia bilang kemarin sesuatu yang bikin saya aware. Sadar. Dia bilang ini, pasti aku selalu mau menang, dia bilang. Pasti saya selalu menang, tapi terakhir saya cuman lihat bahwa sulit. Saya cuman mengkuasa risiko. Aku nggak mau ambil risiko. Dan ini adalah sentence yang sangat penting dari Martin. Martin yang dimana tahun lalu di posisi seperti kemarin dia itu nggak akan mikir. Pasti lawan lagi. Dia pasti lawan lagi. Dia ambil risiko. Tapi dia enggak. Dan race kemarinnya dia kenapa kelihatan dia mau jadi juara dunia? Karena kalau waktu dia lihat Pecco overtake. Di mana langsung dia balas dendam dan overtake langsung, dia nggak mau Pecco ada di depan. Jadi itu adalah maturitas dari seorang yang menurut saya tahun ini tunjukin kepada semua orang bahwa dia itu benar-benar bisa jadi juara dunia. Dan weekend after weekend
dia selalu ada di situ loh bro. Kalau nggak 1-2, kalau nggak 2-3, kalau nggak 3-2, maksudnya dia selalu fight. Jarang sekali saya lihat seorang Jorge Martin fight di belakang. Satu lagi yang saya mau bicara ya soal Pecco yang bikin saya sedikit kaget juga waktu diwawancara. Ya. Dia seharusnya nomor 1 berterima kasih sama seorang Marc Marquez. Iya, harusnya dia terima kasih. Ya, terima kasih ya. Karena kalau Marc itu nggak selesai di depan Martin, itu sekarang 25 poin. Ya, itu satu race. Ya bisa jadi apa namanya jauh sekali ya. Jadi apa namanya dia berterima kasih. Dan selain itu dia bilang ini. Ya oke lah, aku tahu di track ini, memang di track ini dia nggak pernah perform. Kalau kita lihat dari Moto2 dulu juga nggak pernah perform di sini. Di track ini saya harus main defensif. Tapi saya nggak apa-apa itu, karena saya udah tahu bahwa kita itu kuat sekali, kita strong sekali, dan kita tahu bahwa di race yang berikutnya kita bisa menang dan bisa selesai di depan dan kita tahu di mana. Ini kelihatannya sombong ya sedikit, tapi enggak juga bro. Maksudnya kenapa? Karena memang benar. Sampai sekarang dia adalah salah satu-satunya pembalap yang dapat 8 kali menang. 8 kali menang di main race dan 6 kali menang di sprint race. Itu artinya apa? Bahwa memang betul bahwa tim dia dan dia sampai sekarang ini kan paling kuat. Yang satunya yang dia bilang lagi yang bikin saya di sini dia show apa? Dia di sini show bahwa tunjukin kepada orang bahwa mental dia sangat strong. Dan dia pakai mental itu untuk apa namanya mendorong Martin. Mengganggu ya. Hati-hati loh. Ini di sini saya nggak kuat tapi saya akan datang lagi. Mengganggu. Kenapa? Dia itu mental VR46 Racing ya. Iya. VR46 mental ya, main di mental dan itu sangat normal. Kita ingat juga tahun lalu di Thailand Martin juga pakai mental tersebut untuk ganggu Pecco Bagnaia. Tapi habis itu dia bilang, ini kalau saya ada di posisi ini sekarang, minus 20 poin dari Martin, itu juga karena karena kalau kita menghapus orang yang bikin saya jatuh, sekarang ini aku nggak ada di posisi ini. Ya Marc kalau juga kalau mesinnya nggak meleduk atau ada yang jatuh juga bukan di posisi ini. Nah itu tapi di situ apa? Tunjukin lagi mental. Kenapa kamu harus mikirin itu? Iya. Kenapa kamu harus mikirin itu? Kalau barusan kamu bilang bahwa kamu strong sekali dan di mana bisa attacking. Jangan ngebahas yang dulu. Membahas yang dulu dan mengkasih lihat kelemahan dari kamu sendiri ada di mana. Nah itu yang bikin saya sangat kaget. Dan ya satu lagi yang bikin saya sedikit khawatir kemarin ya 10 second tersebut ya nomor 3 dan dia bilang saya punya masalah dengan setting, saya punya masalah dengan downforce depan, motornya roda depan selalu terlalu panas dan masalahnya ini sebetulnya juga kita bisa liatin di Bastianini. Bastianini kemarin performance jelek bro. Iya. Dia itu oke lah di sprint race selesai ketiga, tapi di main race ekspektasi saya paling minimal selesai di depan Dija. Iya. Paling minimal. Minimal loh ya. Minimal. Kenapa? Dija oke lah pakai GP23. Oke Dija cedera itu. Loh. Cedera parah. Dija kan aku mau umumkan di sini bahwa Dija nggak akan turun di Sepang sama Valencia karena akan dioperasi. Coba bayangin aja sesakit apa dan di kondisi dia kayak gimana. Tapi kemarin dia extraordinary. Jangan lupa di Gian Antonio tahun lalu dia selesai ketiga. Di podium ya dengan siapa? Tim Federal Oil Gresini. Dan satu lagi ada kabar kemungkinan besar yang mengganti Fabio Di Giannantonio di wildcardnya yang mengganti Fabio di Sepang adalah Andrea Iannone dan yang mengganti Dija di Valencia adalah Nicola Bulega. Dan ini saya senang sekali pilihan ini, senang sekali bro.
Nomor satu karena ya None ini adalah sesuatu yang sangat dia lah ya. Sesuatu yang sangat aneh. Dia balik di track di mana didiskualifikasi gara-gara doping. Iya, Sepang ya. Sepang itu adalah tracknya di mana Aku nggak yakin 100% bahwa dipanggilnya, tapi gosip di paddock bilang dia akan jadi wild card yang mengganti di Gian Antonio. Jadi kalau dia balik dan dia pernah menang di Sepang, ya? Dia strong sekali. Dia jangan salah ya. Iannone itu tahun ini tahun pertama di Superbike setelah 4 tahun nggak balap. Udah menang dengan tim satelit. Jangan ragu dengan dia. Dan saya sedang sekali juga nanti kita bahas panjang lebar soal Nicola Bulega. Rookie yang sampai race terakhir bisa mengeribut gelar juara dunia dengan seorang toprak. Nah, itu toprak menurut saya itu sesuatu yang extraordinary. Jadi di mana Nicola dulu semua orang bilang ini the next Valentino Rossi, ini adalah bintang baru, ini adalah the best rider. Dan menurut saya Nicola punya karakteristik tersebut, tapi dibuang dari Moto3 ke Moto2 dan dibuang ke Supersport, dan di Supersport bisa di juara dunia dan tahun pertama di Superbike luar biasa. Jadi aku pengen banget lihat seorang Nicola Bulega membawa MotoGP. Ya karena masalahnya seperti kita tahu ya, Bulega itu sempat di Gresini juga, sempat dekat dengan nama kita juga. Cuman masalah Bulega adalah bukan di skill tapi di mental. Makanya mental dia sering jatuh, tapi bagusnya tim Aruba dari Supersport sampai Superbike, mereka punya satu tim, satu keluarga dengan manajer dia sendiri juga, Martinelli, yang manajer Cairoli dulu. Cairoli itu pembalap Dakar ya? Cairoli bukan, pembalap motocross. Motocross ya? 9 kali juara dunia motocross. Ya, bisa kerja keras sekali di mental Bulega supaya, karena mereka tahu biasanya manajer atau orang yang di dunia motor tahu kalau pembalap punya talenta. Tapi kalau pembalap sama kayak Iannone, talenta luar biasa, tapi mentality Iannone dari dulu tahu sendiri. Bukan mentality, itu kelakuan. Beda. Itu bukan masalah mental, itu tabiat, itu beda. Oke, satu lagi saya mau bahas sedikit soal Morbidelli. Dia startnya bagus banget, luar biasa startnya, tetapi seperti meskipun dia selesai 10 besar tapi terlalu jauh dan ya dia step by step improve, tapi seharusnya sekarang ini udah fight di depan dengan motor yang tersebut. Satu lagi yang saya mau bahas soal Acosta, sekali lagi kemarin jatuh di sprint. Dan dia nggak bisa ikut di main race karena dia punya dislokasi bahu, sakit banget katanya sampai nggak bisa turun dan dia declare unfit. Saya nggak tahu kalau dia akan ada atau tidak di Thailand karena belum ada kabarnya, tapi menurut saya akan kita lihat lagi aksi dari Acosta. Pedro Oke. Aku mau sedikit sekarang bahas soal the fight perangnya untuk jadi juara dunia. Karena ini ada banyak yang kita harus bahas. Aku juga dengar lagi Martin bicara dan dia bilang ya untuk saya terhormat banget yang udah bisa sampai di sini fight dengan Pecco Bagnaia dan saya berharap bahwa bisa fight sampai Valencia. Kenapa? Kenapa kamu harus bilang begitu? Kadang-kadang dia terlalu humble. Meskipun dia kelihatannya orangnya keras, oke lah hormatin lawannya, tapi kamu tuh lagi lakukan sesuatu yang luar biasa. Jangan terlalu rendah hati. Jangan terlalu, malah lebih agresif tahun lalu. Saya nggak tahu kalau ini justru teknik daripada dia ya untuk supaya bisa rendah hati dulu, minder sedikit dulu supaya Pecco terasa lebih kuat, atau memang seperti kamu bilang tadi, sekarang dia tuh leading 20 poin. Masih ada 3 balapan dan 111 poin. Itu banyak banget, bro. Itu banyak banget dan harus hati-hati karena faktor lain
atau pembalap yang lain itu bisa nyelip di antara mereka loh, ya, atau ngalahin mereka. Exactly. Bisa seperti kemarin Marc Marquez membantu Pecco, atau bisa juga seperti di sprint race membantu Martin. Ya. Tapi bukan karena pembalap tersebut disuruh atau ada team order. Karena pembalap tersebut nggak peduli. Dua-duanya loh. Bastian ini juga nggak peduli menurut aku. Nggak. Dia tahun depan dia dibuang. Dia tahun depan pindah ke KTM. Kemarin aja di sprint dia selesai di depan Pecco. Dan dia juga dimusuhin dengan VR46. Jadi ya udah nothing tulus semuanya. Betul sekali. Jadi sekarang saya mau analisa sedikit race yang akan datang sebelum saya analisa tabrakan di sprint race antara Maverick Viñales dan Marco Bezzecchi karena seluruh dunia mengribut soal masalah itu tanpa tahu sedikit pun soal teknik atau apapun yang terjadi. Tapi sebenarnya yang apapun yang terjadi cuman pembalap sendiri yang tahu. Karena bisa spekulasi dan karena telemetri kita nggak bisa juga lihat. Betul nggak? Tapi aku ada pendapat saya sendiri. Tapi sebelum itu saya mau bilang ini. Menurut aku Pecco punya 45% kesempatan untuk jadi juara dunia. Dan menurut aku Martin punya 55%. Semuanya bilang, wah di Thailand nanti aku kuat sekali di Thailand ini. Tahun lalu di Thailand yang menang sprint race adalah Jorge Martin. Dan Pecco selesai di posisi nomor 7. Tahun lalu beda 4 sekon. Di sprint 4 sekon banyak sekali loh. Banyak banget. Nah, di main race Martin juara satu lagi dan Pecco langsung nempel di belakang 0.2. Ya dekat banget. Tapi yang menang Martin. Sepang. Di sprint race Martin nomor 2. 1,5 sekon dari Alex Marquez yang jadi juara. Ya. Nomor Bagnaia ketiga. 3,04 sekon dari Alex. Jadi 1,5 sekon dari Martin. Di sprint race yang menang Martin lagi loh di Sepang. Lebih unggul ya. Di main race di Sepang, di main race yang menang lah Bastianini. Yang nomor 2 Alex Marquez kita tahu. Ya lagi. Yang nomor 3 adalah Bagnaia. 3,5 sekon dari Bastianini. Dan Martin nomor 4 10 sekon dari Bastianini. Lah, Pecco di sini bisa. Valencia. Di sprint race Martin berdominasi. Pecco nomor 3 plus 4 sekon lagi di sprint. Valencia itu di main race Martin kacau, bikin kesalahan banyak, efek sedotan keluar dari tikungan, balik lagi dus jatuh dan Pecco jadi juara dunia. Makanya itu saya kasih 45 sama 55 kalau saya lihat dari sejarah hasilnya tahun lalu. Dan tahun lalu sebagai catatan Pecco sudah leading championship di 3 seri terakhir. Dengar dulu satu ini. Dari 17 race sampai sekarang, Martin leading championship 14 race. Gila loh. Iya. Jadi dia selalu memimpi klasmen. Hampir selalu memimpi klasmen. Cuman 3 kali Pecco memimpi klasmen dan gak pernah berurut-urut. Kasih data. Karena data ini penting. Artinya apa? Martin ini sangat konsisten. Apakah bisa sampai akhir tahun atau sampai Valencia? Aku nggak tahu. Tapi lihat dari sejarah tahun ini di mana dia nggak forsir atau terpaksa atau maksa diri untuk jadi nomor 1. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Satu lagi saya mau bahas juga soal banyak. Satu lagi yang saya mau bahas karena bikin saya mau muntah, selalu mau bikin saya kumat, adalah bahwa itu pasti kelompok VR46 akan bantu Pecco untuk jadi juara dunia dan orang Spanyol akan atau Marc Marquez atau gini guys. Aku mau kasih tahu satu. Kemarin aku kasih data penting sekali nih, penting banget. Kemarin Marco Bezzecchi sebelum long lap penalty
yang dikasih gara-gara masalah di sprint race sama Viñales kan dikasih long lap. Marco Bezzecchi adalah di depan Pecco. Pecco coba beberapa kali overtake Marco nggak kasih loh, tutupin semua. Kelihatan bahwa Pecco punya lebih, tapi Marco Bezzecchi nggak kasih jalan, sama sekali fighting. Marco Bezzecchi bisa di overtake cuman waktu Marco ambil long lap penalty. Satu. Morbidelli attacking di lurusnya di turn pertama, dia overtake Pecco kencang sekali dengan late break banget. Yalah, oke, dia lebar habis itu dan Pecco masuk lagi. Tapi kalau mau bantu, menurut kamu di tikungan yang sangat-sangat bahaya akan lakukan seperti itu? Tidak. Enea Bastianini, dia selesai di nomor 3 di sprint race. Dia bilang, aku nggak ada team order, aku nggak ada apa-apa, aku nggak apa-apa. Apakah dia peduli? Enggak. Marco Marquez. Oh, salah. Marc Marquez. Oke. Gini, bro. Menurut kalian Marc Marquez itu mau bantu? Aku kasih ya. Ini aku orangnya rada nakal. Menurut kamu Marc Marquez mau Martin jadi juara dunia karena orang Spanyol? Sebenarnya enggak juga sih. Menurut saya enggak. Kamu tahu dia tuh kompetitif banget ya. Dia nggak mau. Dia mau jadi satu-satunya yang bisa kalahin Pecco Bagnaia. Yang bisa kalahin 3 kali juara dunia kalau memang Pecco Bagnaia jadi juara dunia. Jadi menurut aku, Marc Marquez itu nggak peduli apapun. Dan dia akan usahakan keras sekali untuk menang kalau bisa semua race. Iya. Aku satu data lagi. Sampai sekarang, karena banyak komplotis bilang, wah nanti terakhir pasti Gigi Dell'Igna sama tim merah akan sabotage atau nggak mungkin. Guys, aku kasih. Waktu di Misano, habis race di Misano kan ada testing. Ingat gak? Iya. Pecco coba frame baru, 20-25. Bagus banget. Dia minta sama Gigi, aku mau pakai dari sekarang, mau. Itu boleh loh. Kalau engine nggak boleh, tapi kalau frame chassis tuh boleh ganti. Iya, boleh ganti. Boleh, nggak ada masalah. Kalau regulasi tuh boleh. Kamu tahu nggak jawabnya Gigi apa? Aku tahu dari dalam. Ini aku nggak bohong. Aku beneran. Iya. Kamu tahu dia bilang apa? Nggak bisa saya kasih ke kamu. Karena ini cuma satu-satunya produksi. Terus Pecco bilang iya, tapi bagus banget. Jauh lebih bagus dari GP24. Nggak bisa. Nggak adil dong. Kalau saya kasih ke kamu, aku harus kasih ke yang lain juga. Artinya harus kasih ke Bastianini, harus kasih ke Martin, dan harus kasih ke Morbidelli. Yang pakai GP24. Tapi karena produksi cuma satu, dan sampai akhir tahun kita nggak mungkin punya frame segitu banyak. Duit lah. Ya, aku nggak mau kasih. Itu artinya apa? Apa bro artinya? Ya artinya Ducati sangat fair. Fair banget. Gino Borsoi, team manager Pramac Racing. Oh, aku nggak bisa komplain sama Ducati. Sampai kemarin dia bilang, kita terima apapun dari Ducati sama persis kayak Day One. Martin pernah komplain nggak? Pernah komplain apapun. Contohnya dia menang. Emang motornya Martin lebih pelan? Nggak ada cerita. Betul nggak bro? Jadi udah berhentilah ya dengan kita bahas soal sesuatu yang menurut orang di rumah penting banget. Tabrakan yang terjadi antara Marco Bezzecchi dan Maverick Viñales. Aku dengar dua-dua orangnya. Aku dengar apa bilang Casey Stoner. Bahwa saya hormatin selalu karena Mr. The King. Casey bilang, ini adalah efek dari aerodinamik sekarang. Gara-gara aerodinamik terlalu berdominan, itu terjadi. Betul. Pernah terjadi antara Pecco dengan Dija di Qatar, tapi untungnya nggak tabrakan. Pernah terjadi dengan Martin dan Pecco di Valencia, di mana Martin kan keluar tapi bisa balik lagi. Guys, oke winglet, oke aerodinamis dari turbulence yang ada dari motor tersebut. Sebetulnya efeknya nggak lebih parah sekali dibanding sebelumnya yang nggak ada winglet. Kalau mau dari ini yang bicara bukan Matteo, ini yang bicara
insinyur Bernardelli yang kemarin saya dengarin, karena saya sebelum bicarakan aku kan bukan insinyur ya. Oke. Ya, jadi apa namanya, aku itu tapi mau tahu. Aku ngerti soal motor, aku ngerti banget karena saya belajar, karena saya mau tahu, karena saya mau dengar orang yang pernah insinyur loh. Ini pernah kerja di Aprilia dan lama banget insinyur Bernardelli. Sebetulnya efeknya lebih, ya efeknya sedot itu pasti ada. Karena itu namanya apa? Di slipstream aja, di slipstream aja. Moto3 aja. Kita lihat Moto3 di mana power gak ada sama sekali. Power engine-nya ada sih, tapi akselerasi segala macam. Moto3 itu pakai apa, bro? Moto3 pakai rolling speed, pakai slipstream. Kalau mereka tunggu-tungguan untuk mendapat apa namanya timing apa? Tunggu satu sama lain untuk pakai slipstream. Towing. Artinya apa? Motor tanpa apa? Aerodinamik nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tapi sedotnya itu pasti ada. Itu vortex. Iyalah kalau ada aerodinamik sedikit lebih. Di mana terasa lebihnya? Justru kalau keluar dari tiba-tiba harus keluar dari belakang motor. Dari belakang motornya. Tiba-tiba kamu terasa efek kesedot. Downforce-nya. Atau tiba-tiba balik lagi terasa sedotnya. Nah, itu normal. Apa yang terjadi kemarin? Saya rada setuju dengan Bezzecchi. Kenapa? Dia itu di overtake dekat banget sama Viñales. Yes. Waktu di overtake, Viñales itu nggak keep his line, nggak di dalam. Viñales itu pindah pas banget di depannya Bezzecchi. Pas banget loh di depan. Aku nggak bilang itu kesalahan dari Viñales. Enggak, dia overtake, normal. Dia overtake, pas. Jadi, tapi waktu dia di samping Bezzecchi dekat banget, dia mendorong sedikit Bezzecchi keluar di kiri. Dan Bezzecchi itu keluar di kiri itu kan apa namanya susah sekali untuk braking dan masuk di tikungan. Dia harus balik lagi. Malah dia balik maunya di sebelah kanan, mau keluar dari tikungan. Nah, itu. Dia bilang bahwa, dan kelihatan sedikit bahwa memang Bezzecchi bilang, aku rem di depan yang biasa rem. Tapi gara-gara efek dari downforce dari sedotannya, aku nggak bisa berhentiin motornya. Dan aku mentabrak Maverick Viñales. Tapi guys, kalau orang bilang, oh enggak, Bezzecchi terlat remnya. Menurut saya enggak. Yang justru rem duluan lebih cepat itu kelihatan banget itu adalah Viñales. Dan dia di depan. Dan dia benar, dia bisa lakukan apapun yang dia mau. Tapi Bezzecchi adalah di posisi di mana dia nggak bisa kontrol lagi motornya. Karena dibuang ke kiri waktu balik di sedot dan dia tabrak. Dikasih penalti, aku nggak setuju. Menurut aku itu race accident. Aku nggak setuju. Aku nggak setuju sama sekali karena saya tahu kalau kamu di belakang motor tersebut dengan kecepatan 300 km per jam dan selain itu anginnya kencang datang dari kiri loh. Kondisinya itu sangat ekstrem semuanya. Itu benar efek dari yang benar sedotnya. Bukan gara-gara itu semuanya tapi gara-gara juga cara yang overtake-nya tersebut terjadi juga. Kalau bisa Pandu, kalau kamu dapat tolong masukin apa namanya video ini karena ini berapa detik aja? Ya, karena ini sama overtake-nya Marc Marquez di tikungan nomor 4 karena menurut saya beautiful banget, yang itu harus kasih lihat kepada orang. Viñales comes on through. Yeah, she's not stopping. His front end was locked. Into turn 4. Marquez is going to send it out the inside and forces Martin to give way. Itu harus dikasih lihat. Di situ sedikit gimana kalau mungkin kalian di rumah bisa mendapat yang saya maksudkan saya. Waktu Viñales masuk itu dekat banget sama si Marco, dan Marco harus membuang ke kiri motornya dan untuk balik lagi karena dia harus balik untuk masuk di tikungan. Pas dia mau di belakang itu mungkin Viñales rem sedikit duluan. Gak mungkin itu. Marco bilang aku lebih pelan dari biasa justru karena waktu keluar dari
dibuang ke kiri itu kecepatan saya turun otomatis. Itu benar juga. Jadi ya semua orang di rumah punya pendapat sendiri. Menurut saya race accident, that's it. Dan yang satu yang saya nggak suka, yang satu saya nggak setuju sama sekali. Waktu oke lah adrenalinnya, oke lah marahnya, oke lah kamu bisa marah-marah. Marco Bezzecchi ada di bawah nggak gerak. Orang satunya berdiri dan kasih, dai, come on, are you crazy? Kesana dong, lihat dong temannya dulu. Temannya oke enggak? Kelihatannya kan bahaya tadinya kan. Yang cuman saya bilang, terima kasih Tuhan bahwa dua-duanya selamat. Ya, hari Sabtu Marco Bezzecchi dibawa ke Melbourne untuk CT scan kepalanya, dan Maverick Viñales sedikit cedera di elbownya. Tapi Maverick Viñales juga jangan terlalu cengeng kayak begitulah, udahlah. Lain juga sih, capek deh. Satu lagi terakhir yang saya mau bilang, bro. Kamu di dalam 17 balapan pernah lihat Pecco fighting sama Martin nggak? Nggak. Nggak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi loh. Marc Marquez fight dengan seluruh dunia, termasuk haters di rumah. Oh iya sih. biar adem, spesialis adem, pakai Federal Oil. Minum dulu. Minum dulu. Ya. Jadi nggak pernah ada ya guys, head to head itu nggak pernah terjadi. Moto2 Phillip Island. Ini saya very happy to explain this. Calon pembalap Federal Oil Race ini. Track yang di mana track lurus panjang cuma satu, di mana perlu rolling speed, di mana perlu biji besar, di mana nggak terlalu hard braking, di mana postur badannya nggak terlalu penting dan tingginya nggak penting, aerodinamik juga. Mr. Fermin Aldeguer mendominasi, di mana juga tahun lalu mendominasi dan dia menang, dia bagus banget. Ini saya kalau bisa juga tolong Mr. masukin overtake-nya dari Fermin, karena menurut saya sesuatu yang super beautiful, macho. Dan overtake yang zaman GP 500 yang seharusnya kita lakukan. Now or never for Fermin Aldeguer and the victory in this Australian Grand Prix. They touch, they rub, they run out wide. Aldeguer was almost down. Kalau itu terjadi di MotoGP sekarang semua orang nangis. Padahal Fermin sendiri sama Canet juga nggak ada yang komplain. Dua-duanya ya normal. Satunya lagi Locatelli, Roberto Locatelli itu team manager Fantic Motor, jadi team manager dari Mr. Canet juga. Aku angkat topi sama overtake-nya Fermin Aldeguer. Oke lah, dia masuknya di turn 10 bagus banget, luar biasa. Kenapa habis itu dia tabrak Canet? Karena kalau kalian lihat slow motion, ya dia udah low side, udah mau jatuh. Dan dia tuh pakai elbow untuk naikin motor dan kena motornya Canet, bukan dia Ihsan tabraknya. Jangan bilang wah kasar banget bla. Lihatin dong apa yang terjadi yang sebenarnya. Angkat topi sama Fermin, bukan karena dia tahun depan ke Gresini, bukan karena ini adalah sponsor. Ya, aku nggak peduli dengan itu. Aku cuma analisa apa yang terjadi. Ayugura selesai di posisi nomor 4 lagi. Sekarang Ayugura leading 65 poin dari Canet, 66 poin dari Aldeguer, 66 poin dari Sergio Garcia. Dia tinggal selesai di Thailand di posisi nomor 5 udah cukup untuk jadi juara dunia. Dan perebutan runner up seru banget loh ini. Betul sekali. Tahun lalu di Thailand yang menang juga Aldeguer, dan nomor 5 adalah Ayogura. Nomor 11 Canet. Di Sepang yang menang Aldeguer, Ogura nomor 4, dan Mr. Canet jatuh. Oke? Jadi apa yang kita bisa belajar dari Championship Ayogura ini? Bisa belajar bahwa dia cuma satu kali dapat 0. Gara-gara nggak bisa ikut balap karena cedera. Pergelangan Selain itu dia selalu dapat
Poin. Moto3 angkat topi lagi dengan seorang David Alonso yang berusaha mecahin rekor baru. 11 kali menang di kelas Moto3 dan dia equal atau bersama dengan seorang Valentino Rossi di tahun 1997 di mana dia jadi juara dunia di kelas 125. Zaman itu ya Valentino Rossi kan naik podium dengan Verban, apa namanya itu? Sorban. No, bukan sorban. Kayak apa sih? Perban, diperban kepalanya. Kalian nggak tahu mungkin kenapa. Dia tuh bercanda itu karena minggu sebelumnya dia tabrakan dengan mobilnya Capirossi. Dia pinjam mobilnya Capirossi, tabrak dengan di dalam mobilnya ada dia sama bapaknya Graziano. Jadi untuk kalian tahu waktu Valentino Rossi di kelas 125 selalu bikin apa namanya drama lucu-lucu ya. Dan kemarin David Alonso juga pakai perban ya. Sama persis kayak Valentino Rossi. Ini kenapa lucu? Ini lucu sekali kenapa bro? Valentino Rossi menang terakhir, juara dunia terakhir tahun 2009. Itu David Alonso umur 3 tahun. Dia belum tahu siapa Valentino Rossi. Waktu Valentino Rossi menang race terakhir ada tahun 2017 di Assen. Kamu tahu nggak umurnya David Alonso berapa? Baru 11 tahun. Artinya apa? Mau atau nggak mau? Senang atau nggak senang? Valentino Rossi itu adalah orang yang membawa di dunia MotoGP secara total. MotoGP secara terkenal sekali dari nenek-nenek, bapak-bapak, dokter gigi atau orang pulang nggak pernah tahu apa MotoGP itu. Dan seorang David Alonso yang kecil sekali yang juga waktu lahir nggak tahu siapa Valentino Rossi bisa menghormati seorang 11 kali victory di kelas 125 dengan apa namanya gimmick yang sama. Angkat topi dong. Betul nggak? Dan dia masih bisa mecahin rekor lagi karena masih ada sisa 3 lagi. Iya, tapi susah juga dibanding zaman dulu juga karena race-nya lebih banyak dari dulu. Tapi kalau ini bilang extraordinary ya extraordinary. Oke, sekarang kita ucapin selamat dulu. Selamat dulu sebelum kita bicara World Superbike. Kita selamat dulu kepada Mister, bisa dibilang Mister nggak? Ya kalau bahasa Inggris Mister. Atau kalau bahasa Indonesia apa? Masih muda, jangan. Mas, bukan. Mas aja. Mas, atau apa lagi kalau di bawah? Bocah. Enggak, Mas Aldi Mahendra World Champion Super Sport 300 guys, luar biasa. Indonesia dapat World Title. Saya bangga sekali. Dia selesai dengan 221 poin di championship yang sangat-sangat ketat sekali. Kamu tahu sendiri, kamu pernah nonton race? Iya. Itu gila. Dia dapat 8 podium. 1 victory di Misano di race 2, 4 urutan 2 dan 3 urutan 3. Dan dia menang dengan di depan Veneman. Bedanya cuma 21 poin. Tapi ada satu yang mesti dipelajari loh. Tapi bro, dia itu punya konsistensi. Nah ingat, konsistensi. Dia itu punya konsistensi meskipun dia cuma menang 1 kali. Dia punya konsistensi yang unbelievable. Dan kenapa? Di seluruh championship dia nggak pernah 0. Itu loh guys. Nggak pernah 0. Jadi guys, aku berharap bahwa tahun depan dia bisa dapat dan pasti naik di 600. Super Sport 600 dan dia dapat kontrak dengan tim dan ada udah lagi bicara dan pasti naik dan dia bisa perform dan siapa tahu di satu hari selain di MotoGP kita punya juga salah satu pembalap Indonesia di Super Sport dan Superbike. Balik lagi ke World Superbike di mana kita juga angkat topi Toprak. Untuk Toprak akhirnya juara dunia lagi. Juara dunia gini nih bro. Ini aku mau sedikit analisa. Karena dia balik dari tabrakan di Magny-Cours yang cukup berat. Di mana dia dapat 2-0.
di mana championship terbuka kembali. Dari tabrakan tersebut dia langsung balik dan langsung menang, bro. Dan langsung berdominasi lagi. Di mana kalau pembalap yang lain bisa tabrak seperti itu, belum tentu mental itu bisa langsung benar loh. Itu artinya apa dia? Mental juara. Iya, mental juara. Dia itu memang champion. Tapi dia juga memang memang legend. Sudah tahu cara jadi juara dunia. Tapi dia luar biasa, bro. Gampang bilangnya, tapi lakukannya. Dan comeback itu kita harus angkat topi. Karena tahun lalu dia ambil keputusan. Di mana semua orang bilang bahwa dia itu nggak benar, gila. Ke BMW. Masa ke BMW? Motor yang nggak pernah menang apapun, kecuali bagus waktu Marco Melandri yang jadi juara dunia. Di situ motornya bagus banget. Motor nggak pernah perform. Ducati punya super power. Dia tuh berani banget. Nggak mungkin di tahun pertama dia bisa langsung juara dunia. Dan guys, dia lakukan itu. Dia jadi juara dunia bukan karena super konsesi. Karena itu konsesi yang BMW dapat. Itu memang nggak terlalu adil sebetulnya, luar biasa. Tapi kalau nggak ada Toprak, BMW sekarang di mana? Lihat pembalap yang keduanya. Jadi juara dunia siapa hari ini kalau Toprak itu nggak ada di BMW? Bulega. Jadi guys, itu adalah memang pembalap ekstraordinari, pembalap yang benar-benar top, pembalap yang menurut saya kalau saya maunya lihatnya di MotoGP. Pembalap dengan skill tersebut menurut saya harus pindah ke MotoGP. Dan saya berharap satu hari kita lihat Toprak di MotoGP. Dia berani sekali ambil keputusan sama Kenan Sofuoglu untuk pindah ke BMW. Dan BMW juga tim yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka investasinya tuh duitnya yang mereka taruh di Superbike bukan main. Dan mereka bisa mengikuti kemauan dari Toprak. Dan apapun masukan dari Toprak, mereka dalam waktunya sangat singkat. Waktunya sangat singkat, cuma 1 tahun ini. Dia bisa transform dan dia bisa lakukan. Dia punya teknisi dan insinyur yang luar biasa. Yang bisa berikan kepada Toprak motornya yang sempurna. Sesuai dengan ride style. Karena, sorry to say, tapi Toprak ini tuh mendominasi. 18 podium. Kecuali yang race yang gak ikut Terus 2 kali zero gara-gara cedera. Zero gara-gara cedera. 13 victory. 13 kali menang race. Dan 4 kali dapat posisi 2. Sekali dapat posisi 3. Dia bisa dapat sebelum cedera 9 kali menang berturut-turut. Mau bilang apa lagi? Berhak. Mau bilang apa lagi? Diam aja. Diam aja lah. Ya diam lah. Iya, diam loh. Emang sesuai. Iya sesuai. Kita harus angkat topi seorang Bulega. Kalau tahun ini kita bisa berharap bahwa Bulega selesai 5 besar. Udah bagus banget. Betul nggak bro? Oh iya dong. Bagus banget dong, itu rookie. Mana ada rookie yang seperti Pedro Acosta, rookie kalau dia selesai 5 besar, bagus banget dong. Ini oke lah, Bulega pindah ke factory team. Tapi beda loh bro. Dia pindah di tim juara dunia. Dia pindah di tim yang gak sangat gampang. Kenapa? Teammate kamu adalah seorang namanya Alvaro Bautista. Juara dunia di kelas 125, 2 kali juara dunia di Superbike. Punya pengalaman luar biasa dengan selalu selesai 5 besar di MotoGP. Bukan kaleng-kaleng. Dia pindah lawan seorang Johnny Ray, 6 kali juara dunia. Dia pindah lawan seorang Toprak. Oke lah dia kalah sama Toprak. Tapi siapa bisa taruhan duit sekarang ini di meja ini dan bilang bahwa seorang Bulega bisa fight dengan Toprak sampai race terakhir. Oke lah Toprak cedera, tapi cedera itu adalah part of the game. Iya. Selain itu konsistensi dari Bulega luar biasa. Mentalnya dari Bulega, dia itu kalau waktu setiap kali dia nggak bisa mendorong lebih daripada seharusnya, dia tuh mendapat poin.
Betul nggak? Iya, iya. Atau kadang-kadang seperti di Estoril, di Race 1, tiba-tiba dia dari pole pindah ke belakang, tapi switch bisa all of a sudden ke depan lagi dan selesai nomor 3. Dia itu ada orang kalau overtake paling bersih. Aku nggak pernah lihat Nicola Bulega overtake siapapun dengan kasar. Dia tuh hormat pembalap. Dia punya speed yang luar biasa. Kemarin di Jerez de la Frontera, dia dapat pole position dengan time 1.37.5. Kamu tahu nggak beda berapa dari pole position Pol Espargaro tahun ini? Tahun ini pole position Pol Espargaro di Jerez 0.4. Kamu tahu nggak dengan timing tersebut kemarin di race di Jerez kalau dia start dari posisi berapa? P7. Kamu tahu nggak berapa bedanya waktunya kemarin dia sama lap record ever di Jerez? 0.7. Sorry ya. Makanya saya bilang, aku pengen banget sih lihat dia di Ducati di Valencia. Dan satu lagi data penting sekali. Setiap track, setiap race, setiap kali hari Jumat pertama kali dia turun, untuk Bulega itu adalah track baru. Oke lah kalian bilang, oh Matteo bicara apa? Kan di Supersport dia udah, yalah dia udah tahu tracknya. Motornya beda, speednya beda, timnya beda. Ya, jadi kita harus angkat topi sama seorang Bulega yang menurut saya extraordinary dan menurut saya itu pantas sekali untuk dapat dari Ducati kesempatan untuk turun di Valencia. Dapat 22 podium. 20 lebih daripada Toprak. 22 podium, 5 victory, 4 pole position, 10 best lap in the race. Kalahin Alvaro Bautista. Saya mau bicara sedikit soal Alvaro, kasihan. Karena dipenalisasi kepada dia itu luar biasa. Dia itu sebetulnya berpotensial. Kemarin juga di Jerez punya speed tapi 2 kali jatuh. Alvaro itu kalau nggak percaya, dia bukan ada di MotoGP karena di Superbike gara-gara duit ya. Dia ada di Superbike karena dia yakin dia masih bisa jadi juara dunia. Nah dia nggak mau keluar dari championship dengan kondisi seperti sekarang ini. Saya berharap bahwa mungkin tahun depan Ducati dengan masalah beratnya itu karena dia masalah itu untuk Bautista terasa banget. Karena dia kecil banget ya. Ya kecil banget. Saya berharap mereka bisa dapat technically bisa dapat motor yang lebih sesuai dengan karakteristik di mana Bautista selalu punya masalah tahun ini di braking. Dia bilang selalu nggak bisa berhenti motornya. Masuk entering corner susah sekali. Of course lah kalau 10 kilo lebih berat. Berat lah 10 kilo. Ya itu ya makanya saya bilang jangan terlalu severe karena tetap dia selesai di posisi nomor 3 dan dia bikin championship yang luar biasa. Satu lagi yang saya mau angkat topi selain Bautista adalah Ducati. Ducati dia menang Constructor Championship lagi di Superbike. Nah artinya di situ kelihatan banget bahwa sebagus apa seorang Toprak Razgatlioglu, ya meskipun dia of course lah dia nggak bisa jadi dapat Constructor Championship untuk BMW yang menang yang cuma dia doang. Artinya apa? Dia yang luar biasa. Oke, Ducati kan banyak yang bagus. Ducati itu kemarin bagus banget. Kenapa? Yang bisa menang banyak sekali pembalap ya, bukan cuma Bulega, Bautista, Petrucci, Iannone dan Spinelli. Nah, pembalap tembakan. Nah, artinya apa? Ini motor yang paling bagus. Kalau Toprak bilang, menurut saya motor paling bagus di Superbike sekarang ini masih Ducati. Ya benar. Ya itu benar. Itu benar karena pernah di Magny-Cours Van der Mark waktu hujan, jadi dia expert di kondisi hujan. Tetapi kalau kamu lihat yang lainnya, dari Ducati siapapun bisa menang. Dan dari tim satelit pula. Bukan dari tim resmi, dari tim satelit pula. Ya. Berharap guys kita bisa saksikan aksi dari Andrea Iannone di Sepang dan Mr. Nicola Bulega di Valencia dengan motor
motor kuning VR46 dan itu lucu karena waktu keluar dari VR46 nggak begitu. Iya sih. Boleh nggak sih? Menurut kamu di kontrak bisa nggak? Boleh nggak sih Toprak dapat wildcard dengan motor yang berbeda? Kalau secara saya nggak tahu kontrak Canon itu. Bukan. Kalau motornya berbeda brand dan motor itu nggak ada di MotoGP, itu masih bisa dinegosiasikan. Karena satunya BMW, satunya Ducati. Tapi kalau umpamanya dia di Superbike pakai Honda atau pakai Yamaha, itu kamu tahu nggak kenapa saya bilang begitu? Karena terakhir ini kan dia dekat sekali sama Valentino. Iya. Dia diundang di range. Ya karena sekarang gini, Valentino sendiri dekat sekali dengan BMW daripada dengan Ducati. Jadi makanya saya bilang. Makanya bisa nggak? Ya tergantung BMW mau kasih apa nggak? Dia turun di Sepang. Kalau di kontrak Kenan Sofoglu pinter sekali dulu bilang oke lah Toprak datang di BMW tapi kalau misalnya dia punya kesempatan wildcard di MotoGP dengan brand apapun harus dikasih, bisa aja loh ada itu clause. Itu ada clause. Aku nggak tahu kalau ada atau nggak, tapi bisa dimasukkan. Ya kalau Kenan Sofoglu pinter dan menurut saya Kenan Sofoglu adalah orang pinter banget. Bisa sih, tapi kita will see lah. Itu kan deal-dealannya bisnis ya. Sekali lagi Ducati selain menang Constructor Championship di Superbike juga menang Constructor Championship di Supersport. Dia juga juara Supersport dengan Adrian Huertas yang jadi World Champion dengan 439 poin dengan fight yang luar biasa dari awal-awalnya dengan Stefano Manzi. Dengan motor yang juga menurut saya lebih bagus Ducati Aruba. Tapi Stefano Manzi extraordinary. Dia kalah cuma 24 poin, bro. Ya, karena apa? Karena konsistensi dari balik lagi Huertas. 3 race berturut-turut yang menang Manzi semua loh. Iya, tapi itu tetap aja. Tapi Huertas cuma dapat 2 kali kosong. Nah, Manzi banyak. Dan Manzi 3 kali kosong. Jadi ya 1-0 itu bernilai 25 poin. Ya betul. Jadi dia jatuh di race 2 di Australia, di race 2 di Assen, di race 1 di Magny-Cours. It was a fantastic championship antara dua-duanya Manzi dan Huertas, tapi Ducati menang lagi. Ducati Constructor Championship di Supersport luar biasa dengan 556 poin. 82 poin lebih banyak daripada Yamaha sendiri. Jadi mau bilang apa kamu? Terakhir kita harus mention, meskipun saya sakit hati, harus mention karena menurut saya yang deserve the championship adalah Maria Herrera. Tetapi karena timnya Herrera nggak sebagus timnya Carrasco, karena motornya Herrera nggak jalan sama sekali kemarin kalau kamu lihat race. Tapi dia setiap tikungan bisa overtake 3-4. Race kemarinnya dari Herrera itu bagus banget. Tapi yang kita harus akuin dan kita harus hormatin adalah anak Carrasco. 2 kali juara dunia, men. 2 kali juara dunia ini orang loh. Di kelas 300 Supersport lawan laki-laki. Di situ dia juga waktu itu punya tim sama motornya yang extraordinary, tapi tetap aja ya dia harus perform. Anak Carrasco dengan 244 poin, 4 victory, 4 kali 2, 4 kali nomor 3, 12 podium di 12 race. Mau bilang apa? Selesai. Konsistensi luar biasa. Herrera 250 poin, Herrera kalau nggak jatuh, dia kemarin menang di lap terakhir. Dia bisa selesai, selisihnya cuma 4 poin sama Carrasco ya. Tapi Herrera bisa menang 6 kali, 7 kalau kemarin nggak jatuh, 1 kali second, 2 kali third, dan 9 podium, dan 2-0. Hormatin, angkat topi sama anak Carrasco. Guys, saya beberapa kali nonton balapan WRC ini, awal-awalnya aku nggak tahu ya gimana, tapi menarik juga dan kemarin 5 pembalap pertama itu fightnya sampai last corner ya. Menarik juga. Jadi jangan underestimate perempuan guys, karena perempuan itu bisa membawa motor. Dan kalau kalian lawan
siapapun dari mereka pasti ditinggalin jauh sekali ya. Jangan terlalu sombong. Oke? Bye. 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 Sampai weekend depan. Ciao. Bye. Do not underestimate women. Bye.